Halo Sobat Bisnis, kembali lagi ke channel kita Podcast Bisnis Indonesia. Nah, kita sudah kedatangan tamu dari tim laundry ya. Tim laundry yang terpilih dari event-event kenegaraan. Kenegaraan. Ya, salah satunya nanti kita sebutin deh. Ya. Jadi sebelum kita perkenalan dulu nih. Saya Malikin dan teman Dan saya gua Wawa, host Podcast Bisnis akan kita tanya-tanya ke narasumber ya. Ya. Lalu kita belum kenalan kan? Ya. Ini dari Mbak siapa? Bisa kenalkan. Ya, saya Lady dari WhatsApp Laundry. Workshop saya ada di daerah BSD. Kalau saya dengan Irfan dari toko laundry Pamulang. Saya Natasha dari Premier Laundry di Sawangan. Jadi dari orang ini narasumber ini berbeda-beda ya. Berbeda. Jadi di sini karena dulunya pernah bikin satu atau bagaimana tuh ceritanya kok bisa ngumpul bertiga? Monggo Bu, aku sebenarnya kita dipertemukan di acara Asian Games. Oh, Asian Games. Awalnya kita tidak saling kenal ya. Ya. Awalnya kita tuh musuhan. Saingan. Karena kita berkompetisi supaya masuk bisa ikut partisipasi di dalam acara negara-negara itu. Itu termasuk acara yang besar banget itu. Oh, Asian besar Games. banget. Karena Besar. nggak Indonesia aja cuma langsung Asia langsung. Ya, betul. ASEAN. Asian Games ini kan lomba-lomba, ini pada lomba juga nggak lomba? Lomba Ini bakso masuk terpilih. Sejujurnya dulu saya sama Mbak Leni tuh judes-judesan waktu pertama kali. Iya, karena kan sebenarnya kita yang ketemu pada saat proses awal ya emang kita semua kompetitor sebenarnya. Kompetitor di Jakarta gitu. Ini kan dulu kita memang satu tim ya. Saya dengan Mas Irfan dulu satu tim gitu. Tapi mungkin Mas Irfan boleh ceritain deh gimana awal muasalnya membawa berita kepada kita semua gitu bahwa ada event ini. Ya, jadi awalnya kita dikontak oleh salah satu dari pihak penyelenggaranya yang pada waktu itu adalah Pelago sebagai vendor untuk laundry. Nah, mereka mengumpulkan beberapa laundry di Jakarta dan sekitarnya gitu. Akhirnya mereka mengadakan survei lokasi, workshop, terus juga apa kompeten orangnya atau tidak gitu. Akhirnya kita bertiga ini terpilih lah menjadi dari beberapa laundry juga yang lain gitu terpilih untuk support acara Asian Games itu. Oh iya. Jadi ada seleksi ya, proses seleksi Pasti. juga dia. Pasti. Banyak faktor berarti faktor seleksi. Seleksinya kayak gitu lancar apa ada kendala-kendala gitu? Mungkin kita masing-masing bisa saling sharing bagaimana kita diproses ya, karena kalau Mbak Leni sih aku nggak tahu ya disurvei sama siapa ya, tapi kalau aku sih memang totally, jadi sebenarnya Asian Games ini dikelola oleh salah satu teman kita. Jadi dia ada koordinatornya, saat itu adalah Ibu Rona ya, yang mempunyai laundry namanya Urban Laundry gitu. Nah, Bu Rona inilah yang istilahnya tuh tangan kanannya atau kakinya Archipelago langsung untuk mengurus event ini di vendor laundry ya kan, khusus laundry. Nah, barulah dari Bu Rona itu ke bawah kita banyak laundry gitu. Tapi memang kalau dari aku pribadi juga kita kan dipanggil melewati beberapa proses meeting. Nah, meeting itulah nggak sekali dua kali ya Bu ya, ada beberapa kali meeting lah gitu, dan itu terasa sekali sih aura kejahatan ya, maksudnya aura persaingan, aura judes-judesannya gitu, bahwa kita saling menjatuhkan. Betul, aura saling menjatuhkan pada saat kita meeting, aura jago-jagoan siapa yang lebih lama, lebih gede mesinnya atau lebih tua umurnya atau apapun lainnya gitu. Ini juga kualitasnya juga. Iya, karena kalau kualitas kan itu nanti kita bicara mungkin di another segmen ya, pertanyaan, tapi proses menuju ininya itu ya, terpilihnya gitu. Kalau aku pribadi sih aku didatangi memang workshopnya yang di Sawangan, dilihat kapasitas mesin dan lain-lainnya gitu, dan staf tenaga kerja kita, terus kita menangani hotel-hotel apa saja gitu, sudah berapa lama gitu.
Ya akhirnya sih memang setelah berapa minggu ya, 2 minggu ada ya, 3 minggu lah ya, barulah kita diumumkan secara resmi gitu. Jadi memang it's totally profesional sih dari pihak Archipelago-nya itu memang melakukan tahap-tahapan yang cukup ketat ya, karena kan ini mungkin event negara gitu, nggak bisa sembarangan pilih juga. Kalau dari aku sih disurvei langsung kalau gue ini sama. Saya juga di survei langsung ada buronannya langsung. Jadi ada orang yang langsung datang. Iya, buronan koordinatornya ini ya langsung mensurvei kami semua itu kan. Dilihat mesin kita, tim kita, karyawan-karyawan kita, kebersihannya, prosesnya benar atau tidak itu dilihat semua. Lalu kita punya kendaraan buat mobilitas nanti pun dilihat. Nah ini pertanyaan saya kan nyuci baju ini ya peserta Asian Games ya. Atlet lah, atletnya yang itu nyucinya itu emang ada tempat khusus apa emang di laundrynya di sini langsung? Jadi di sana memang di Wisma Atlet ya, kita dinasikan di Wisma Atlet ya. Masing-masing laundry ini dapat tower berapa. Tower gedung itu. Di Wisma Atlet ada 7 tower. Masing-masing laundry ini dapat tower berapa? Misalnya saya tower 4. Kita tower 3 ya. Pasien di tower 3. Dan ini tower 4. Tower 4 kan masing-masing tower itu masing-masing negara ada di sana. Mungkin negara Korea ada di tower 3 waktu itu. Kalau saya kita tower 3 apa Pak? Iran, Uzbekistan, India ya, yang ada India, Oh, berarti Kalau semua Mbak, negara yang ikut serta itu ya? Iya, benar. Cuma Indonesia aja yang dibantu, tapi semua. semua peserta, semua atlet-atlet yang ikut dalam perlombaan itu dia dapat fasilitas lah ya. Masuk ini juga apa namanya udah melewati tahapan yang sangat sulit tuh kalau mau itu masuk ke event itu ya. Oh ya, of course. Jadi di sana pun juga kita nggak nyuci di sana. Jadi kita di setiap tower itu disediakan seperti sebuah ruangan itu yang dijadikan semacam counter. Apa ya Ibu orang sana tuh apa namanya kalau yang hanya naro aja terus hanya ambil aja. Drop and pick up ya. tapi nyucinya Nyucinya di workshop Balik Balik ke workshop kita masing-masing. Jadi di sana tuh kita disediakan waktu ya dari jam 7 pagi iya sampai saya pernah ke sana sampai jam 2 malam. jam 2 malam. Iya, buat mengurusi pakaian-pakaian kotor yang masuk itu. Nah, memang ada jam-jamnya sendiri kapan mereka boleh taruh, kapan mereka boleh ambil. Gitu. Tapi saya salutnya sih dari berbagai macam komputer ini, jadi kayak komunikasi bagus gitu kan, jadi sampai sekarang masih. Oh sangat bersahabat. Karena pada dasarnya walaupun kita beda bendera, tapi di saat event itu kita satu tim lah semua, bisa dibilang gitu. Iya. Saling bekerjasama. Iya. Kita saling backup. Satu visi ya. Ini satu tower berapa? Saya nomor 4. 4. Jadi itu tower 4 itu mencuci baju atletnya beda-beda. Beda-beda. Ya semua cabang olahraga itu Semua cabang olahraga kan. Saya negara waktu itu Indonesia, Hong Kong, Arab, ada China, saya tidak hafal semuanya, tapi ada Filipina juga. Ada beberapa negara yang memang rutin mencuci ke sana. Memang tinggalnya kalian akan dapat klubnya di nomor 4. Nah, mungkin sebelum kita bahas lanjut ke Asian Games, buat teman-teman dan saya juga penasaran nih, kenapa mengambil usaha laundry itu dulu? Iya. Mungkin ya, dari Ibu, kenapa mengambil usaha apa suka nyuci gitu jadi buka laundry atau apa? Karena basah ya. Ada bangsa pokoknya kayak Basah gitu, pakai sabun apa aja gitu. Basicnya dasarnya sih memang karena pakaian itu kebutuhan dasar manusia. Iya. Karena kita selalu berpakaian, tidak mungkin kita nggak pakaian. Iya. Dan pasti selalu dicuci. Kebutuhan harian. Iya, nggak mungkin habis pakai buang. Nah, dasar dari sana kalau di wash up laundry itu yang
Biasanya itu, jadinya dibuatlah, dibukalah WhatsApp kami itu WhatsApp. Ini biasanya kan ada langganan tuh ya kan, langganan yang suka laundry kiloan atau yang bisa tiap hari. Nah itu biasa yang biasa laundry itu dia emang gak pernah nyuci apa gimana, apa ada kesibukan lain karena dia laundry gitu. Kayaknya kebanyakan uang kalau itu. Kebanyakan uang ya. Ntar saya kalau banyak uang laundry lah. Karena memang ada kelas-kelasnya laundry pun. Iya. Iya. Ada. Kenapa kalau tadi masnya bertanya kok bisa sampai sekarang masih bisa berrelasi baik gitu? Karena kan pada akhirnya setelah kita melewati event yang menegangkan sekali itu ya Bu, kita tuh bisa memposisikan diri kita yang real ya, bahwa this is emang bisnis gitu. Tapi bisnis itu di Jakarta kalau kita bicara laundry gitu, itu kan mungkin udah jutaan orang, atau mungkin udah ratusan hotel, atau bahkan ribuan hotel ya Bu ya, atau mungkin ratusan restoran gitu. Dan workshop sehebat Bu Leni pun juga punya kapasitas yang terbatas, ada limitnya. Mas Irfan pun juga sama, Tasya pun juga sama gitu. Jadi kita menyadari bahwa rezeki kita memang sudah pasti sudah diatur lah sama Allah gitu, dan memang sampai saat ini sih kita saling sangat menghargai sekali gitu, dimana Bu Leni beredar gitu ya. Bu Leni beredar misalnya ada di daerah BSD gitu untuk uniformnya, karena kita memang real bersahabat ya, kita tidak mengganggu. Begitu juga dengan saya dengan Irfan gitu. Irfan kan sudah punya retail sendiri sekarang gitu kan. Ya dia punya market di mana gitu, kita tidak mengganggu. Justru kita saling support gitu. Yang di tempat ini butuh nih, gue udah nggak kasar. Karena kita udah tahu kapasitas kita seperti apa gitu, di lapangan gitu. Kita berani saling menjual, entah saya jual Bu Leni atau Bu Leni jual Mas Irfan atau Mas Irfan jual saya gitu, untuk maju kepada hotel itu. Ya, berarti masukan dulu buat teman-teman yang mencoba bisnis ya. Jadi nggak harus takut kalau ada pesaing atau yang tetangganya bisnisnya sama gitu ya. Iya, benar. Itu dari yang ngatur. Iya. Kita tuh bagus lagi kalau bisa kolaborasi gitu. Iya. Karena satu produk yang sama atau gimana. Oh ya, jadi tadi kita udah dengar banyak cerita tentang seputar Asian Games ya. Iya. Jadi boleh nggak diceritain momen penting selama ikutin event Asian Games itu apa aja sih di sana? Tapi sebelumnya boleh kali Mas, ini udah mulai seret ini kayaknya. Oh dari tadi Kayaknya. Kita udah ngomongin dari tadi cuma. Kadang bapak yang satu ini to the point tapi suka benar. Tadi ngelirik. Saya nungguin seret, ini udah nawar-nawar, ini udah seret. Kita kan tamu ya. Jadi kita sekarang minum Nih, kopi creamy dari latte. Busu Coffee. Busuk kopi. Busuk kopi. Ntar ada Instagramnya di bawah kalau mau tahu rasa-rasanya lebih lanjut ya. Karena di sini biar teman-teman di sini juga ngerasain. Rasanya gimana Marcus nggak? Ini Rasanya lebih enak pakai es batu ini. Jadi Busu Coffee ini dia punya kedai di daerah Tangerang Selatan, di daerah Pamulang, dekat Universitas Pamulang. Jadi kita boleh coba ya. Boleh. Coba. Ini jangan. Ada rasa apa aja tuh? Kayaknya rame tuh Creamy rasanya. latte. Oke. Boleh pilih ya. Boleh. Aku mau Gak usah cobain. malu-malu. Aku mau cobain kopi susu. Ngonyong. Dari susunya. Ini di sini juga ditemenin sama boneka Asian Games nih kayak. Ya, Ya, itu ini salah satu merchandise dari original itu. Bener. kenang-kenangan. Kita beli langsung di Wisma Atlet. Terima kasih. Saya boleh Mas? Biar nggak tegang-tegang banget. Sambil Oke, ngopi, guys. betul. Jadi ini gimana kita coba rasanya? dulu nih ya. Coba dulu. Busu Ini kopi. belum selesai semua ini. Ntar dulu tungguin. Dari tadi nih kagak ditawarin, es batunya belum cair.
Ih, enak banget sumpah, ini yang kopi susu. Kopi susu. Kopi susu. Kalau yang ini untuk karamel latte-nya, mantap. Mantap ya. Asik. Coba ibu coba dulu. Ini rasa coklat. Coklat. Ini kita coba ya guys. Tuang aja nggak apa-apa. Tuang. Tuang aja deh. Nah, Enak sekali. Langsung seger mata ya. Tadinya ngantuk. Segar banget. Mantap, kopinya strong banget, milkinya pas. Rasanya Busu sangat pas. pasti ya. Oke lah. Jadi ini cocok buat siang hari dan malam hari juga. Cocok banget sih buat temenin Paling- nongkrong ya, nemenin ngobrol. Biasanya kan anak-anak sekarang tuh kalau nggak ngopi tuh nggak Nggak asik ya. asik lah. Iya. nggak lurus maju ya masih mundur. Pahit lah mulut. Ini kesukaan gua nih. Kalau di mana-mana nongkrong pasti creamy latte. Ini tapi paling enak nih. Sip. Sambil diminum aja ya sambil ngobrol. Boleh, Boleh. boleh. Kita lanjut lagi. Oh iya, tadi sempat kepotong tuh pertanyaannya kan. Apa tuh? Apa namanya kayak kesan dan namanya kesan dan kesan ya atau Pesan. Kesan selama kesan Asian Games kesan dan selama Asian Asian Games. Jadi ada suka dukanya di sana tuh apa? Kira-kira karena kan ngurusin ratusan atau berapa ini ya berapa? Ribuan. Oh, ribuan malah ya. Ribuan ya. Itu bagaimana tuh, apakah di sana pernah ada masalah atau yang bisa di-share? Itu banyak. Bagaimana? Masalah banyak, air mata banyak, kebahagiaan juga banyak, kelelahan amat sangat, bahkan mungkin nggak tidur. Oh, nggak tidur bisa. Hampir tiap hari kita kurang tidur. Apalagi air cucian ya. Banyak. Iya. Iya. Sana itu berapa ya? Eventnya itu Berapa 2 lama, minggu. Ibu? Asian Games itu 10 hari ya? kita 2 minggu ya? 2 minggu. Dua Cuma minggu. kita standby 1 bulan. Nah, kita tuh standby. Jadi tuh gini kalau Sampai event sampai ini ya. iya, dari kita tuh jadi memang di standby itu hamin 1 minggu ya, karena kan atlet sudah pada mulai berdatangan gitu di Wisma Atlet gitu kan. Memang pada saat hari pertama, hari kedua memang kita belum ada cucian sama sekali gitu. Tapi kita tetap berkewajiban untuk membuka counter kita gitu. Nanti baru di hari ketiga itu euforianya sudah mulai berasa sekali ya. Iya. Dimana kita lihat atlet-atlet berdatangan dengan baju negara mereka, terus mereka jalan di lorong Wisma Atlet itu yang di tamannya itu dengan membawa bendera-bendera mereka gitu. Bahkan saya aja setiap ada atlet yang lewat dengan rombongan pada saat datang itu aja saya Iya. selalu merinding sekali gitu. Enggak cium tangan. Ini lewat cium tangan. Kayak gitu kan. Euforia yang kita rasain itu sebenarnya amazing banget bahwa kita bisa berada di situ pada saat Iya. itu Di gitu. tengah-tengah. Tapi permisi juga nggak lewat. Permisi, mereka sangat ramah. Atlet-atlet itu sangat ramah sekali gitu. Bahkan Iya. apa ya Bu, kita menyapa aja gitu. Kita Iya. menawarkan cucian, bahwa cucian ini gratis gitu. Kita juga proaktif sekali gitu. Karena kan mungkin sebagian dari mereka nggak ada yang tahu juga kalau Mereka ruangannya ada di mana gitu-gitu, sehingga kita sebagai vendor laundry pun cukup aktif juga gitu, di nongkrong di dekat lift lah atau di mana kita kasih tahu gitu bahwa ada fasilitas cuci laundry free buat mereka gitu. Iya. Mungkin pas hektik-hektiknya sih mungkin bisa sama-sama saling share lah, karena tiap tower itu masalahnya berbeda-beda. Beda-beda. Kalau Mas Irfan sama ya? Ini Sama, kita satu Sama. tower. Oh. Kita satu Kalau tower. enggak? Kalau saya memang kebetulan ini bahas Asian Games. Iya, Iya. Bukan Asian Para Games ya. belum Ibu. Aku sambil Komunikasi sih ya sebenarnya. Iya. Karena tidak semua atlet pun pandai berbahasa Inggris. Hmm. Yang akhirnya kita hanya bisa free wash. Oh, pakai gerakan juga ya. Gerakan. Oh iya iya. Iya, karena mereka kadang-kadang kita sampai bawa apa tulisan ya, Iya, tulisan. di samping lift buat menet kalau ada free cuci. Mereka mendapat free cuci per hari itu berapa pieces gitu kan? Iya. Karena mereka banyak tidak tahu dan mereka juga tidak tahu di mana room cucinya untuk
drop pakaian itu untuk mereka. tamunya dari atlet sampai tamu atau gimana sih? Semua ya, dari Semuanya. coachnya juga, Coachnya dari juga. untuk pesertanya juga, atau mungkin mereka bawa rombongan juga gitu. Jadi sih. semua yang dapat ada di fasilitas area ya. itu ya. Hmm. Itu ada target kan berarti kalau saya lihat di harus selesai hari apa? Oh iya bang. Itu yang paling agak sulit ya. Oh itu bukan sulit lagi, itu udah benar-benar profesionalisme kerja kita memang diuji sekali pada saat itu gitu ya. Karena bahkan kalau kita boleh sharing gitu, emang banyak juga yang berguguran di tengah gitu. Archipelago Internasional itu sangat amat profesional sekali. Itu mereka sangat bertanggung jawab dan membawa nama negara menjaga event Asian Games ini, sehingga vendor-vendor laundry yang masih bertahan sampai hari H itu memang yang sangat amat berkompeten sekali gitu, yang mau bertanggung jawab gitu. Requestnya mereka tuh gila-gilaan. Kita mulai hektik itu pas mulai tanding ya Bu ya, pas mulai tanding. Jadi kan mereka kan awal-awal datang itu momennya hanya latihan gitu kan, ya nggak banyak lah cucian paling naruh gitu. Tapi ketika besok diambil gitu, jadi sistemnya adalah sampai jam sore ya Bu terakhir ya. 24 jam Ya. sejak mereka taruh sistemnya seperti itu Iya. sebenarnya. Jadi kalau Satu mereka kali taruh 24 jam servis. taruh jam 10 pagi, itu jam 10 pagi lagi harus sudah ada. Harus sudah Pakaian itu harus sudah ready. Tuh. udah sampai setrika gitu ya. Udah beres lah, udah ada di Wisma Atlet lagi itu kan ya. Jadi sebenarnya yang mereka dapatkan untuk free cuci ini adalah satu set pakaian mereka atas bawah, terus bisa dapat jaket juga ya Bu ya saat itu. Kaos Jaket kaki. kan mereka kan pakai jaket kenegaraan mereka kan, Iya. gitu. Terus dapat kaos kaki juga satu pasang. Boleh headband, boleh apapun lah, terus ada baju atletnya mereka juga, itu juga free juga gitu. Tapi kan yang paling hektik banget dari kegiatan ini adalah ketika mereka sudah mulai bertanding. Hari ini mereka bertanding, mereka lolos atau mereka masuk ke babak selanjutnya, besok mereka akan bertanding lagi, dan itu tidak menutup kemungkinan kita diodak-odak ya Bu ya. Jam 10 malam kita masih buka counter. Sampai jam 12 malam, kadang sampai jam 2 pagi gitu. Karena ada yang pertandingan di malam gitu. Gitu. Mereka baru balik. Mereka baru malam. pulang, mereka bisa taruh gitu. Saya mau cuci, besok pagi jam 8 saya mau pakai gitu. Itu gimana jemurnya kayak gitu? Kita kan pakai mesin semua. Semua Ada. full mesin pengerja. Iya. Jadi kalau laundry itu emang ada mesin buat Ada mesin pengeringnya. Ada Mas, kalau nggak ada jemurannya baru selesai Asian Games baru selesai. Iya. Karena memang yang kami cuci itu dalam satu tahun bisa ribuan pieces sehari. Nggak cuma 1 pieces, 2 pieces loh yang kita cuci, ribuan pieces dalam satu Jadi hari. satu tower itu yang masuk itu bisa sampai 700 orang lebih ya Bu ya. Ya. Itu Satu tower ya. Orang itu belum Dengan- satu orangnya berapa pakaian? Iya, pieces? betul. Satu Dengan orang berbagai sekitar macam 4 sampai 5 ya. 4 sampai 5 pieces, dan itu sekitar 700 atlet yang mencuci Per dalam tower satu ya? tower. Iya. Tinggal Per hari. tinggal dikali saja 700 kali 5 Lima. kali 5 pieces, dan itu yang harus kita selesaikan Ya, dalam 3.500 24 jam. Kurang lebih. Itu di rush itu ya, rush event. Apalagi awal-awal masih negaranya masih lengkap semua, Oh, iya. masih pada penuh. Ntar kan udah di hari keberapa mungkin udah ada yang pulang juga gitu kalau udah nggak bertanding lagi gitu. Karena memang banyak laundry juga yang berguguran di tengah-tengah event itu. Itu kalau keguguran kayak gimana? Bukan karena melahirkan ya. Berguguran, berguguran. Berguguran. Iya. Karena dia nggak sanggup melawan tantangan itu. Ya, Karena tantangan memang di Target-target lapangan itu ya kan. betul. kunci yang pertama adalah Jadi performance ya. performanya laundry yang bertahan itu adalah satu on time. On time. On time dalam mengantarkan pakaian bersih. Karena pakaian kotor itu kan kita bawa ke workshop masing-masing. Oh iya. Workshopnya tidak semua ada di Jakarta. Kita saja kan workshop ini di Tangerang ya. Iya, betul. Dan di Tangerang. Jadi jam 10 pagi itu semua harus sudah ready lagi di Wisma Atlet. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tidak tertukar. Karena banyak kemungkinan pakaian atlet si A tertukar ke atlet si B yang dari negara mana. Nah itu banyak laundry yang mengalami hal seperti itu. Oke, jadi tadi kita sudah membahas Asian Games. Nah, setelah event Asian Games itu ada apa lagi yang udah dibalami?
Asian Para Games ya, kita terpilih kembali. Asian Para Games. Ya. Itu perbedaannya apa tuh? Perbedaannya Asian Para Games itu untuk yang apa di Disabilitas. difabel, jadi untuk orang-orang yang kekurangan fisik ya gitu. Tapi kan itu juga event negara juga, sama kan Asian Para Games juga. Selang berapa bulan ya? Hanya 10 hari sih. Oh ya, Iya, bulan 10 ya, hari. nggak berasa ya. Cuma waktu kita itu ya. standby di sana 2 minggu. Jadi sambil menunggu Asian Para Games sempat di sana ya? Oh Enggak, kita Enggak. pulang, Asian istirahat, Games tidur selesai. panjang, Istirahat dulu. tidur panjang balik banget lagi. gitu. Nah, terus Asian Games selesai, lalu dilanjut ke Asian Para Games itu sekitar 1 bulan lebih ya, 1 bulan Iya. setengah. kurang lebih. Dan itu pun kita was-was terpanggil lagi atau tidak. Oh, ada seleksi lagi gitu. Oh iya dong, diseleksi lagi. Tapi kan pada akhirnya ya balik lagi ini sebuah event internasional gitu. Balik lagi profesional sekali Archipelago Internasional itu gitu kan. Sehingga koordinator kita baru gitu, teman kita, sahabat kita namanya Pak Toto ya Bu ya, dari Net Laundry. Jadi Pak Toto ini ngontak aku, terus minta tolong dikontak ke Bu Leni juga. Ya alhamdulillah berarti kita terpilih kembali ya Bu ya, dipercaya 3 laundry untuk mengurusi Asian Para Games. Memang nggak banyak, atletnya nggak sebanyak untuk Asian Asian Games. Games gitu. Euforianya sih tetap sama lah, tetap tersanjung, terharu, bahagia dan semacam lah, rasanya campur aduk. Kebanggaan tersendiri ya Bu ya. Pasti, karena kan dari sekian banyak laundry terpilih hanya sangat sedikit sekali gitu yang untuk dipercaya kembali. Dan itu murni profesional ya gitu. Mewakili negara lah kita Pasti. Nama baik Indonesia. Ya pada saat Para Games ya kita masing-masing megang 2 tower, sudah lebih ini lagi gitu. Boleh ini pegang 2 tower, saya pegang 2 tower, Pak Toto pegang 2 tower. Karena kan memang tinggal laundry. Tinggal kesempatan. Belajar dari pengalaman sebelumnya lah. Iya. Dari Asian Games. Cuman yang lebih mudah itu kita itu bergerak lebih bebas karena lebih sedikit laundry yang turut serta di sana gitu. Kalau waktu di ASEAN Games kan kita banyak laundry, otomatis kita harus banyak penyesuaian. Terima kasih untuk Archipelago yang telah memberikan kita kesempatan ya untuk berpartisipasi di acara Asian Games dan Asian Para Games 2018. Sehingga kami bisa memberikan kontribusi yang terbaik dalam acara tersebut. Terima kasih juga pada kru-kru kami semua yang telah membantu menyukseskan acara Asian Games dan Asian Para Games dalam perlaundryan. Satu lagi untuk koordinatornya Bu Rona dan Pak Toto, terima kasih setelah membimbing kita semua untuk menjadi satu tim yang solid. Ya mungkin Bu Tasya. Nah kalau saya sih nambahin aja, ya ini event yang sangat berkesan sekali lah buat kita gitu. Nggak akan pernah terlupakan lah suka dan dukanya, dan ini menjadi pelajaran besar juga untuk kita lebih profesional lagi tentunya dalam berbisnis, dalam memaintain customer gitu. Jadi ya istilahnya beratnya urusan negara aja kita alhamdulillah bisa lewati. Berarti kalau bawelnya customer itu kita harus layani dengan baik gitu. Ya, jadi semoga aja nanti ada event-event negara bisa dipanggil lagi ya Mbak ya. Amin, amin. Masih banyak lah event-event lain, Iya. ada PON dan lain-lain. Jadi ini untuk permisah nih yang pada nonton yang mau buka laundry, ya gimana caranya sekalian kata-kata untuk permisah ini? Ya mungkin sih kalau untuk teman-teman semua yang mau mulai usaha atau untuk buka laundry gitu ya. Di sini sih kalau namanya usaha jangan dibatasin oleh modal atau apapun gitu. Ya mungkin kalau emang orang mau usaha dari sekecil apapun bisa gitu istilahnya. Yang penting ada niatnya mau berjuang gitu. Terus ya kalau untuk dibilang untuk range-nya mungkin ya dari modal 20 juta atau modal 30 juta mungkin udah bisa buka laundry. Itu dari modal 20 atau 30 juta bisa beli apa aja? Ya paling hitungannya paling standarnya mungkin mesin cuci, mesin pengering sama boiler untuk setrika uapnya Ya. gitu. Baru itu
itu aja. Ya sama, ntar sisanya ya perlengkapan untuk laundrynya gitu. Itu belum termasuk nyewa kios Sewa tempat belum ya. Jadi untuk model laundry juga ada tingkatannya ya tadi saya. Iya benar. Dengar juga ada yang Iya, tergantung mau segmen pasarnya sih. Pasarnya ya. Mau Ada 1 laundry. miliar juga, ada yang di Iya. bawah 30 juta juga Benar, ada. ratusan juta juga Sampai ada. puluhan miliar juga ada kayaknya ya Bu ya kalau mau Ada. bikin pabrik ya, Iya. pabrik laundry ya. Karena kan emang semakin besar laundry ya semakin bisa menangani industri. Market laundry itu kan sebenarnya nggak hanya rumahan aja, ada restoran, ada rumah sakit, terus ada hotel, perkantoran, bank, spa, gym, itu semua ruang lingkup yang ada cucian laundry-nya gitu. Makanya sebanyak apapun laundry yang ada di Jakarta ini, kalau menurut saya pribadi sih kita harus memberikan servis yang terbaik aja supaya customer juga merasa nyaman dan stay terus bersama kita gitu. Dan yang paling penting sih jangan ngambil punya sahabat sendiri istilahnya. Kalau gini nih, kalau misalkan saya mau buka laundry, cuma kayak yang di tetangga saya tuh ada pelangnya itu laundry kayak gitu. Itu kayak ke agen apa gimana? Ya mungkin Itu kita bisa kan bilang kemitraan Iya, lah ya. Kemitraan gitu ya. benar. Nah itu Jadi- sistem untuk kerjasamanya kayak gimana? Biasa paling mungkin kalau seperti itu sistem kerjasamanya paling bagi hasil lah. Bagi hasil ya. Ya terus juga mungkin misalkan emang teman-teman yang mau buka usaha laundry ya mungkin yang disiapin bukan cuma masalah modalnya, Iya. tapi mentalnya juga harus siap gitu. Karena dalam perjalanan bangun sebuah usaha pasti banyak ketemu rintangan, permasalahan Iya. atau apa. Itu yang harus emang benar-benar disiapin, terutama apalagi untuk sumber daya manusianya, orang yang kerjanya gitu. Kalau jangan malu bertanya lah kalau Ya. ada yang orang pengalaman ya. Benar. Kalau masalah air gitu laundry kan harus banyak air apa? Kalau sekarang ini sih mungkin karena udah banyak untuk seperti perlengkapan filter air gitu ya. Iya. Jadi harusnya sih udah nggak begitu masalah sih untuk air gitu ya. Karena bisa disiasati dengan filter gitu. Gitu. Jadi tingkatan air yang mungkin bermasalah, terlalu banyak kandungan besi atau apa itu bisa diakali dengan filter air. Jadi pokoknya kalau ada yang mau mitra kayak gitu siap Mas ngelayanin apa Mbak kayak gitu ya. Kalau itu kayaknya segmen pasarnya beda-beda ya. Kan Beda-beda, kalau ya. untuk laundry linen atau laundry industri kan dia tidak membuka mitra gitu, Oh, membuka kalau- cabang mungkin gitu. Kalau kayak Bu Leni, dia kan marketnya sudah menengah ke atas. Nah itu biasanya kalau menengah ke atas ya dia buka store-nya banyak banget. Mungkin Counter-nya Ibu banyak. punya counter di BSD, terus di Senopati ya Bu ya. Senopati terus di mana-mana karena dia punya market pasar sendiri. Kalau Mas Irfan kan dia main retail perumahan. Nah yang kayak seperti itulah yang bisa buka mitra banyak Ya. gitu, berbagi rezeki lah istilahnya Ya. kepada orang lain gitu. Jadi sebenarnya jangan ragu juga menjadi mitra itu berarti kan tidak bermodal sebenarnya. Iya. Hanya kita mendatangi aja, benar gak Bu ya? Menyediakan tempat Mendatangi aja. aja gitu kayak rumah, kita punya rumah, datengin Mas Irfan misalnya yang emang dia laundry retail perumahan gitu kan. Mas saya mau buka laundry tapi saya nggak punya modal gitu. Iya. Ya pasti kan cuma bikin pelang aja, Pulang aja. drop point Drop aja point gitu. ya. Betul. Ya, counter lah Selebihnya buat kan produksinya ada di Mas Irfan. Jadi karena kita udah banyak informasi nih, Betul. kalau teman-teman ada yang mau banyak bertanya lagi mungkin Oke. bisa langsung hubungin ke kontaknya Mas Irfan, Iya. Leni, dan Batas ya. Mbak Tasya. Cuma memang satu, laundry itu tidak akan, jangan takut dengan laundry. Kenapa? Karena jasa laundry itu tidak akan pernah mati sampai Iya. kapanpun. Selama manusia berpakaian, kebutuhan mencuci itu pasti akan selalu ada. Gak ada matinya ya. nggak ada Tidak habisnya. akan ada Iya, matinya. apa mengingat situasi pandemik sekarang juga saya adalah salah satu yang kena dampak sekali ya gitu. Tapi ya alhamdulillah dari posisi kita berakhir di laundry industrinya, laundry linennya berakhir saat pandemik. Ya kita masih bisa berjalan retail. Tapi kalau mati kan harus strumnya dicabut mati. Mbak. Colok lagi. Apalagi kalau mati lampu gimana? Ada genset. Oh, jangan bicara mati lampu sama ibu ya. Ibu ini udah luar biasa sekali store-nya ya. Langsung dijawab. Iya. Jadi ya pokoknya selama
benar kata Bu Leni bilang gitu, laundry ini masih bisa bertahan di situasi pandemi ini. Yang penting terus berusaha aja. Jadi kata-kata buat Mbak Tasya nih, tadi kan udah nih dari Mas Irfan, dari Mbak Tasya untuk orang-orang yang baru mau usaha apa aja lah selain laundry kayak gitu, yang buat semangat, jangan ragu. Iya, usaha harus didukung juga dengan kemauan dan yang keras ya gitu, dengan mau juga melewati perjuangan gitu, apalagi lagi pandemi seperti ini kan. Banyak orang kehilangan pekerjaan, terus banyak orang kehilangan rezeki gitu. Tapi pada akhirnya yang memenangkan situasi adalah apakah kita bisa bertahan atau enggak, ya kemauan yang keras. Intinya itu, karena ya masih banyak kok yang kita masih bisa lakukan. Benar kata Bu Leni gitu, mau usaha laundry pun atau mau usaha makanan pun, mau asal gigih aja pasti jalannya. Sama berusaha dan Satu doa ya. lagi berdoa. Berdoa ya. Ya, itu udah wajib lah ya gitu kan. Diiringi dengan doa. Ya gitu, kita dan terus terang selama pandemik ini ya baik saya maupun Irfan dan Bu Leni, kita tidak pernah berhenti untuk saling support melalui WhatsApp gitu. Betapa kita tahunya perihnya saat ini, tapi kita selalu berkirim kabar gitu, Bu, gua begini, dia support, dan dia, Bu, gua kehilangan karyawan gua sekian, dan kita saling support gitu. Bertangisan lah pasti lah gitu, tapi balik lagi kita harus survive hidup juga. Sebenarnya pandemi ini berat ya buat kita Iya. semua. Sangat. Cuman kita punya sahabat, punya link yang bisa saling support satu sama lain untuk saling menyemangati. Iya. itu penting juga, dukungan dari keluarga, dari sahabat. Ya karena kan kayak Irfan ya, Irfan kan retail ya, rumahan gitu. Dia berbagi sama saya gitu, karpet-karpet yang besar-besar gitu, dia lempar semua ke saya gitu. Jadi hitungannya kita masih sangat amat baiklah relasinya gitu. Tapi pas lagi dilempar ditangkap. Tangkap dong, itu kan rezeki ya kan, harus Itu ditangkap. gak berat kan, karpet besar-besar dilempar. Diginiin ya Bu? Karpetnya. Iya, ditangkap. Jadi memang ya pandemik ini kita harus sama-sama saling. Cukup mungkin banyak informasi yang kita pelajari dan kita dapat dari cerita-cerita dari beliau-beliau ini. Mungkin banyak ilmu juga buat teman-teman di sana yang para pendengar dan penonton. Jadi sampai semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman ya. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih semua. Terima kasih Mas Dikin sama Mas Wawa ya kan, kita udah diundang ya Bu ya, berbagi cerita lah ya gitu buat teman-teman gitu. Semoga semuanya sehat dan Amin. Amin ya. Lancar-lancar aja usahanya. Amin. Jangan takut ya, kita kan urusannya laundry nih, pandemik ini udah pasti kita clean banget dan cuci tangan, hand sanitizer. Kita juga tidak bersentuhan seperti itu. Dan kita sebelum syuting juga kita tadi udah ngikutin protokol. Ya betul. Jadi Udah aman. di disinfektan belum nih Mas kursi-kursinya? Apa? Udah. Oh udah itu. Oh udah ya, sah. oke kan. Udah steril deh pokoknya ya. Seperti itu. Ya, tadi ada yang direndam juga ya, siapa yang direndam? Terima kasih juga buat podcast Bisnis Indonesia, semoga sukses. Amin. Sukses. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment podcast Bisnis Indonesia. Share sebanyak-banyaknya, tonton ya kan, yang banyak banget gitu. Terus terima kasih tadi buat apa ini Mas? Oh iya. Terima kasih buat Busuk Kopi ya Kopi. kan, udah dikasih minumnya kita sama Mas-mas Yang ini. penasaran bisa langsung ke kedainya ya, tokonya. Iya, ada di mana Mas busunya Mas? Di Pamulang, dekat Pamulang Universitas Pamulang. Oke, kan kopinya enak banget. Baik. Terima kasih kita udah dikasih sajian yang enak. Terima kasih sekali lagi.